وأنت قلبي وساجد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Para habaib, para alim ulama, guru agama yang kita muliakan, wabil khusus guru kita Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid Basuki SPCMM, yang alhamdulillah beliau senantiasa bisa hadir mengisi majlis bulanan di majlis kita yang kita cintai ini. Kita doakan semoga beliau diberkahi umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam dakwah untuk membimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita hormati, kita muliakan guru kita Habib Ali Al-Kaf, juga kita doakan beliau semoga diberikan umur oleh Allah. Amin 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 amin. Amin. Amin amin. Amin amin. Menuju jalan Allah. Amin amin amin. Amin. Bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, meskipun dalam suasana diguyur hujan rahmat pada ini malam, alhamdulillah bisa kita masih bisa sampai berkumpul di majlis yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan keberkahan dan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, ulun kada berpanjang lebar pada ini malam, hanya saja menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada sapian-sapian peragaan yang berkenan hadir dan membantu terselenggaranya acara dari malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda atas bantuan dia, atas kemampuan peragaan, dan mudah-mudahan kondisi kita makin makmur, makin lancar, makin baik, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita berada di dunia, dan mudah-mudahan kita terkumpulan kebahagiaan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berkat Syekh Abdul Qadir Jailani dan berkat para awliya Allah sholihin dan para habaib yang kita hauli pada ini. Nah, untuk selanjutnya kita dengarkan uraian kalam hikmah Ibnu Athaillah yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid Basuki SPCMM. Beliau waktu dan tempat disediakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiramih wa ila hadrati musnadatul kitab Adris Sakandari wa ila Adris Mursi wa ila hadrati Abbas Sadili wa ila hadrati Sabil Wilayah Satara Banjari wa ila hadrati Guru Kasul Anwar bi anna sarani bagi wa ila hadrati Guru Saramani Abdullah Guru Sama Guru Syekh Imam Alimi wa Habib Guru Zaini Abdul Ghani Syekh Abdul Ghani wa qalbi kami televisi Al Fatiha. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wal khatim lima sabaq. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala qadrihi wa miqdaril azim. Rabbana zidna ilma wa rasulna fahma qala musannif Muhammad wa nafa'na wa ulil amin wa la quwwata illa billahi al-aliyyil subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wa darul akhirati wa isalan darajati Al-Nausi wa Sayyidil Juhali wa Hiyya'adini wa Utar Islam wa syukra ala nikmatin akri wa syaitil badan. Pertama dan utama
Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana walaupun hujan lebat, Allah Ta'ala bisa menghadirkan dengan pengertian hafalnya pian seberatan, dan ini menjadi dasar bukti kalau kita cinta sama walinya Allah. Semoga kedepannya kita termasuk orang yang berkumpul kelak sama beliau di akhirat bersama Rasulullah SAW. Kedua kalinya salawatuhu wassalamunya Allah semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia pilihan Allah, baginda besar Nabi Muhammad SAW, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa ila jami'il ummati ila yaumiddin. Alhamdulillah, di samping saya ada saudara dan guru kita yang mulia Habib Ali, semoga Allah Ta'ala memanjangkan umur beliau dan beliau bisa menjadi pemikat kita untuk turunnya rahmatnya Allah. Dan saya merasa semangat dengan didampingi beliau. Semoga hal ini menjadi turunnya rahmat sehingga kita semua majlis kita barakah fitini wa amin. Kemarin kita menjelaskan masalah ikhlas. Ikhlas itu dalam surat As-Saff ayat 82-83 ini iblis pernah berkata sama Allah bahwa yang tidak bisa, dan Allah sudah ngomong sama iblis, yang tidak bisa digoda oleh iblis orang yang ikhlas, mukhlisin lahuddin. Selain orang yang mukhlisin lahuddin pasti kena goda iblis. Lah untuk mencapai ikhlas kemarin sudah saya terangkan panjang lebar, harus dipaksa, terbiasa, dipaksa, bisa, terbiasa, luar biasa. Dipaksa dulu, kemudian sampai terbiasa, bisa, baru luar biasa. Proses Imam Syafi'i pun mengatakan ikhlas itu terjadi dari riya dulu. Nah, sehingga kemarin diterangkan ada dua ikhlas. Nah, di atasnya kemarin itu ikhlas ubat, itu orang yang ahli ibadah, dan ikhlasnya arifin, orang yang sudah ma'rifatullah. Adapun ikhlasnya ubat ini masih ada akunya di sana, dan di sana ada bersandar kepada ibadat. Dia menyatakan kalau saya tekun ibadah surga, kalau saya nggak ibadah neraka. Ini makomnya ubat. Nah, dan di sana merasa akunya muncul masih. Dengan aku beribadah tekun, aku masuk surga. Dengan aku malas beribadah, maka aku masuk neraka. Dan ini wajar, makomnya makom seperti kita, termasuk saya ini makomnya. Makom anak kecil. Makom anak kecil itu kalau nggak diberi permen, nah itu dia tidak mau menginjak-injak kita, mijiti kita. Kalau kita beri embel-embel permen, ini adalah dia mau menginjak-injak kita. Makomnya orang-orang ubat itu yaitu titik tolaknya di surga neraka. Dia ingin surga dan dia takut neraka. Namanya anak kecil bahaya. Anak kecil ini bahaya. Maka supaya tidak bahaya, anak kecil ini harus digandeng sama orang yang besar. Nah, makanya makomnya ubat ini harus bersama dengan orang yang bisa menuntun. Siapa itu? Yaitu seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, jadi kalau masih makom ubat ini perlu seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Karim As-Salmani, Abu Hasan As-Sajali untuk nuntun kita. Maka orang yang makomnya makom ubat, yang tujuannya surga dan takut neraka, ini kalau nggak ada yang nuntun bahaya. Seperti anak kecil sedang jalan di kota besar, di jalan raya yang penuh dengan mobil, bahaya, banyak tewasnya ketabrak, maka ada yang nuntun. Hidup seperti itu. Ketika kita masih makom ubat, maka perlu penuntun. Makanya kita sandingannya makom obat itu yang manaqib ini. Sangat cocok sekali majelis ini dengan kitab hikamnya dan bacaan manaqib.
Sehingga saya mengatakan ujar Mbah Guru semalam, jadi kita ini mengaji dua, mengaji dohir batin. Dohirnya yaitu mengaji, batinnya itu adalah melaksanakan ilmunya. Jadi artinya apa? Tadi kita baca manakibnya, sekarang baca keterangan ilmunya. Ketika orang itu baca manakib, ikut ilmunya seperti tubuh, dohir dan batin. Ingat kemarin yang dikatakan amal itu ada dohir, namanya patung, amal dohir. Bisa beraktivitas kalau ada ruhnya, yaitu ikhlas. Seperti kita mengaji juga gitu, ada yang ngaji dohir, ada ngaji batin. Ngaji dohirnya kita baca manakib tadi berimbah, kemudian batinnya kita ngaji yang semacam ini. Manfaatnya apa? Sehingga kita sempurna dohir batinnya, ilmunya. Amin ya. Nah, jadi makom ubat ini adalah makom yang tujuannya surga neraka. Surga ingin dimasuki, neraka ingin dijauhi. Nah, orang yang semacam ini seperti anak kecil. Anak kecil bisanya selamat dituntun, maka menggunakanlah manakib tadi Jawahirul Ma'ani, sampai baca, sampai hadir di majlis semacam ini minimal sebulan sekali. Insya Allah nanti almar'u ma'ama ahad. Besok orang akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Ini yang pertama. Yang kedua yang mau saya terangkan ini makom arifin. Nah, makom arifin. Makom arifin itu syaratnya harus ada gurunya, ada yang mursyid murabinya. Nah, ada mursyid murabinya. Nah, jadi kalau umpamanya sendirian nggak bisa. Syaratnya yang mau diterangkan ini adalah ikhlas secara khusus. Ikhlasnya para arifin, seperti kemarin keterangan Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah beliau berkata, aku ibadat itu tidak ingin surga, tidak ingin neraka, tidak takut neraka. Ibadah karena Allah. Nah, inilah makom-makom arifin yang hatinya cuma Allah, tidak ada selain Allah. Nah, orang-orang makom arifin ini adalah diawali dari ikhlas. Ikhlas itu yang ada dalam hati. Jadi saya terangkan sedikit ya supaya kita paham. Ikhlas itu adalah sifat dan yang ada dalam hati kita, tapi lewatnya memang fasenya dari ubat dulu, banyak ibadah dulu. Ketika dia sudah ikhlas, maka nanti akan ada hal itu cahaya dari Allah. Disinilah Allah tajalli. Nah, ketika ikhlas muncul dalam hati kita karena latihan ibadah tadi, makom ubat tadi, sering ibadah kan. Sesuatu itu kalau sering mengamalkan kita bisa. Orang bisa karena terbiasa. Orang picak itu karena rancaknya berjalan di suatu jalan hari-hari, nyapal. Nah, manusia kayak itu karena rancaknya beribadah, menuntut ilmu, nanti muncul ikhlas. Ketika sudah muncul ikhlas di dalam hati seseorang, seperti anak kecil tadi yang sudah terangkan kemarin. Nah, pertama kalau ingin juara diberi iming-iming, terusnya sampai sudah SMA dia sadar. Timbul ikhlas. Ketika timbul ikhlas, timbul hal. Nah, hal itu nur ilahi. Nur nuru sirri. Nur ilahi. Nah, kalau sudah ikhlas, ada nurnya, maka seperti orang yang berjalan dalam kegelapan malam ada cahayanya. Dia akan tahu mana jurang, dia akan tahu mana gunung, mana hewan buas, mana jalan yang benar. Maka orang sudah kayak ini mulai kasab isi, kasab maknawi, dan meningkat nanti makom ma'rifatullah dari ikhlas. Ikhlas dari tekun istiqomah ibadah. Dengan tekun ibadah maka timbullah ikhlas. Ikhlas tadi inilah menimbulkan hal, dari hal ini timbul kasab. Nah, ini jadi apa namanya saya sampaikan atau ilasakan dari ya lewat tadi. Kita kalau takutnya ya kita belum makom ke makom yang kedua arifin sudah mati, sedang kita makom ubat. Ini seperti anak kecil yang tidak ada yang nuntun, pasti akan celaka, matinya bisa su'ul khatimah. Tapi kalau sampean pada waktu hidup ini belum makomnya kedua arifin, makom ubat, baca manakib nanti, sewaktu-waktu mati belum makom arifin, ada tuh yang menonton, yang menuntun. Ini fungsinya ini. Maka sampean saya harap punya kitabnya. Ini wabtaghu ilal wasilah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilal wasilah. Hai orang yang beriman, bertakwalah. Untuk takwa pakai wasilah.
Nah, pian baca ndak urus hatam, nggak ada. Yang penting satu hari itu ada selembar barang. Nggak harus hatam. Ini menunjukkan pas setrum. Ada setrumnya, ada hubungannya. Ada hubungannya. Pian baca aja selembar, mun sampean sibok selembar, 2 lembar, atau 1 rawi, atau 1 kisah. Tuntung kayak enak besok. Besok pulang 1 kisah. Masa seminggu udah hatam? Terlalu benar. Namun kawa ditingkatkan. Seminggu hatam, 6 hari hatam, kemudian berapa bulan 5 hari hatam, sampai satu hari hatam. Nah, apa yang penting ada, Ini menjadi apa? Bekal kita. Nah, mati itu nggak tahu juga kita. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ulun buruai atau bahai. Ulun ini tidak bisa membaca bahai. Mata nyata sudah tua. Nah, sekarang kan canggih, ada HP dah. Nukar HP, murah aja HP. 150 kan ada juga. HP waktu saya ngaji kan direkam, atau sahabat suruh baca manakib, limbah itu sebentar barang didengarkan 1 kisah aja atau 1 rawi. Nah, di kisah itu aja kena besok. Nah, itu adalah salah satu cara untuk kita menyambungkan diri kita kepada para wali-walinya Allah. Nah, itu caranya. Nah, ini karena makom kita makom ubat, kecuali kita kita makom arifin, itu sudah dia punya cahaya sendiri, bisa jalan. Kita belum bisa banyak jalan. Inilah saya setelah mengaji saya dalami. Oh, ini ujar Mbah Guru. Jadi guru atau bebingkut surban guru. Lah jadi guru ini makom makrifat, bebingkut surban guru makom ubat. Nah, ketemu sekarang. Oh, ini maksudnya ini. Nah, kita ini makan 2 ini. Jadi guru kah bepingkut surban guru. Makom manusia 2, makom ubat sama makom arifin. Kita makom mana? Kita ini banyakkan makom ubat. Makom ubat itu makom orang picak belum marifat. Orang picak bisa selamat, bepingkutan saya memang tidak picak. Siapa yang tidak picak? Marifat. Orang makrifat orang yang tidak picak melewati proses syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Siapa orang makrifat? Ya Mbah Guru, si Abdul Qadir Jailani. Untung banar, pian pernah langsung berguru sama Mbah Guru tuh untung banar. Zaman akhir mencari guru yang tingkat gitu kayak mencari jarum di dalam lautan. Kan nih. Mencari guru yang sekelas Abah Guru ini seperti mencari jarum yang jatuh dalam lautan. Beruntung banar yang bisa berguru setahun 2 tahun walau kalilan, walaupun cuma sedikit. Mun tahu nggak tahu ngalih nggak tahu kawari mandir. Nah, makanya hidup ini Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diutus oleh Allah, dijadikan manusia untuk ibadat, bukan untuk cari duit. Giring aja duitnya kena. Kurai, muka ada punya duit, mati kita, mati jar. Ayam bang, kada berduit hidup aja. Ya kalau Pak, sapi bang, iwak bang, kada berduit hidup aja ya. Malah orang banyak berduit jual iwak. You understand? Nah, jangan bilang gitulah. Nanti giring. Duit tuh giring. Duit tuh nggak ada zaman Nabi. Bari barter bahari tak. Duit itu zaman sekarang aja. Apalagi ATM makin indah dia zaman bare. Jadi tujuan kita ibadah, lainnya giring aja. Ini kadang-kadang orang salah persepsi, salah paham hal yang demikian ini. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya nikmat benar pen ketemu manakib ini, nikmat benar, dan bersambung dengan kita yang diwisuda saya, diangkat saya adalah khalifah yang 303, diangkat dan saya langsung berguru sama Ki Juari Umar Musannif, bukan ijazah, saya dididik langsung mursyid murabi saya, dan banyak ilmu saya difutuh sebab beliau. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati,
Kalau tahu pen, buh nikmat bener ini dapat ini pian. Nah, cuma orang kada paham, inya punya keris sakti ditaruh aja di rumah. Padahal sakti bener kerisnya itu, mau di akhirnya berdatangan seberataan. Ini kada tahu mau menggunakannya, ditaruh aja di rumah. Bah sayangnya kayak ya punya intan, tapi kada tahu mah anu gunanya intan, dipegang aja ditaruh di rumah. Walaupun intannya gana kada bermanfaat, coba mun sampai tahu intan, pengen jual, manfaatkan ilmunya anu hasilnya. Mun pengen tahu manakib, pengen baca dijual dibaca, baru tahu manfaatnya. Nah, jadi kadang-kadang di sini yang orang kada paham gitu. Jadi membaca itu nggak harus hatam, kada ujar guruku nggak harus hatam. Saya tanya dulu guru yang paling bagus baca manakib itu habis subuh sama maghrib. Yang paling bagus baca manakib itu antara habis maghrib sama habis subuh. Waktu saya sama kayak Juari, saya tanya, Kiai, saya ini kalau habis maghrib ngajar santri, anak kecil-kecil tuh Al-Quran. Jadi saya nggak bisa baca manakib habis maghrib. Ya habis isya kalau nggak bisa, nggak ada. Itu paling bagusnya habis maghrib, habis subuh bagus. Yang nggak bisa sebisanya. Guru saya nggak bisa hatam ya bahaya. Ya sebisanya selembar bareng 2 lembar. Bah, ulun ini baca nggak bisa karena memang buta huruf ulun. Ya rekam aja, orang dengarkan rekam. Sama aja, mendengar sama membaca itu sama pahalanya. Saya ulangi, mendengar sama membaca sama. Saya punya ikan haruan. Saya ada namanya budidaya ikan haruan. Setiap malam saya bacakan manakib. Jadi manakib dibaca keras sama mic. Lah haruannya ini yang biasanya 1 bulan itu besarnya 5 cm, kita 10 hari sudah 5 cm. Bingung. Jadi pupuan balai benih, nah cepat bener guru. Enggak tahu rahasianya itu. Jadi apa namanya? Alhamdulillah. Anunya ikan haruannya masya Allah di luar dugaan. Karena berkah tadi. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, orang ikhlas itu ada ikhlas yang kelasnya kita ubat. Ini bisa seperti kelasnya anak kecil. Nah, anak kecil bisa bergerak kalau diberi upah. Kita juga mau sembahyang, mau ibadah diberi upah apa? Sorga. Takut apa? Kamu kadang biji tiaba, aku cambuk enak. Enggak bah, takut dicambuk, takut neraka. Makomnya anak kecil. Lah anak kecil ini bisa selamat, mau ditonton orang besar. Ini dikatakan Abah Guru, bepingkut serban guru tadi. Ini makom kita, makom ubat masih. Ya, makanya beruntung benar orang yang sebulan tulak pembacaan kayak ini manakipan. Sudah saya ceritakan dulu, bahwasanya di Bali dulu ada orang Hindu manakipan umpat terus Pak. Orang Hindu itu dia itu sudah mau masuk Islam tapi takut dicoret, nggak dapat warisan sama keluarganya. Kebetulan orang sugih di Bali, bukan kita kiai itu. Nah dia manakipan umpat, akhirnya inya garing, limbah garing meninggal karena inya orang sugih, maka diadakan peristiwa ngaben itu pembakaran mayat. Lah ngaben itu pun nggak orang sugih nggak kuat, inya orang sugih, membuatnya ritualnya pada waktu itu habis 150 juta duit kok. Limbah itu dibakar lah si orang tadi. Limbah dibakar. Ini yang kisah waktu haul Syekh Abdul Qadir di Pasuruan, yang kisah Gus Sultan di depan 35.000 orang. Saya termasuk di situ. Habis gitu yang saya hormati, dibakar sampai habis kayunya, ritualnya ngaben habis masih utuh. Itu yang dikatakan. Kalau Gus Dur kan lamun palastro ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Allah swarga manggoni
utuh mayite uga ulese. Jadi ciri-ciri orang wali itu jasadnya akan utuh, baik di dalam tanah maupun dibakar. Kenapa orang itu utuh? Karena dia bersambung sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya pernah buktikan, Pak. Babah saya Kiai Yasin, pengasuh pondok Al-Azhar di Cempu, Tukung. Dia punya murid. Murid ini sakti, Pak. Daripada saktinya itu banyak yang berobat. Waktu itu saya tahun 97 dia sudah punya Fortuner. Wah, gak ada kaleng-kaleng 97 dapat Fortuner nih. Suge. Saya penasaran. Saya datang ke rumahnya. Habis itu, wah, Gus Hamid, nggih. Wonten apa, Gus? Saya ini kan mendengar sampean banyak tamunya, banyak pasiennya. Nah, saya mau melihat benar enggak? Saya lihat benar, Pak. Banyak pasien. Ternyata dia punya karis, sakti karisnya. Hebat nih, saya buktikan sendiri nih, Pak. Nah, masa Ustadz mau bohong ceritanya? Bes itu saya punya keris, Gus. Ini adat orang Jawa. Wah, sakti kerisnya. Mau ngetes, Gus? Siap? Ya, jarin. Bes itu anaknya atau cucunya suruh nukar tali rafiah. Kalau orang Jawa rumput Jepang. Nah, rumput Jepang, kalau bahasa kita tali rafiah. Tali rafiah ini. Nah, ini Gus, kerisnya dalam lemari ini. Kemudian kuncinya dibawa istri saya tulah haji. Jadi hendak mengetes sampai gini aja. Jadi lemari tadi ditali, Pak, kakinya. Kemudian ditali tali rafiah 5 meter. Saya sudah duduk. Anaknya tadi suruh nukar dua. Tali rafiah sama silet gol. Tahu silet gol? Silet yang tajam tuh, nah. Yang orang bahari buat sunat tak? Oh, bubur kita sunat kayak itu bahari. Nah, habis itu, Pak. Nah, buat apa? Saya bilang gitu. Udah, Gus, lihat habis ini. Habis itu Pak. Habis itu sudah ditali di bawahnya lemari tadi sama tali rafiah tadi. Nah, pegang, Gus. Siap. Nah, tapi jangan dipegang dulu. Dicoba rambut saya. Sama tring, patah lah, Gus lah. Oh, nggih. Ya, coba. Tring. Oh, iya. Pegang, Gus, tali rafiah. Nah, enggak patah. Lepas, tring. Berkali-kali saya ini, nggak percaya saya, berkali-kali. Ini artinya apa? Saya cerita ini, saya bersambung sama keris sakti. Kada kawak dipotong, tiba ulun lepas, plek, tring. Nah, maksud pandirku, pian itu bergabung sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kena, nah, mun pengen lepas ke macam mana kep, tring. Nah, mun paham pintar, mun ada paham guring dah. Terlalu benar mun ada paham nek, risahkan nek. Makanya pian untung punya ini. Mun kada kawa manakib, ya mendengarkan. Karena guring-guring style. Mun kawa hafal men, waduh jasad pinggir hancur. Nah, akhirnya apa, Pak? Limbah dibakar dah hancur, musyawarah lagi keluarganya. Kayak apa ini? Bakar lagi ya? Ujarnya sidin. Duitnya namanya jar 150 juta zaman 96 tuh. Wah, segini. Pada keduitan kita. Nah, biasanya adatnya orang Hindu itu limbah dibakar jadi abu. Ini kalau di India dirarung atau diletakkan di Sungai Gangga. Tapi kalau enggak itu dihambur di sungai yang langsung ke lautan. Akhirnya kemusyawarah keluarganya tadi, Pak, ya sudah sesuai adat kita larung cari sungai yang besar ke lautan. Mayatnya tadi enggak dibakar enggak apa-apa. Hebat, Pak. Padahal duduknya zaman Nabi Panik, belum Islam itu masih Hindu. Habis gitu, Bapak yang hormat, ada di sana pondok pesantren pengamal kitab Jawahirul Ma'ani. Dimimpi Syekh Abdul Qadir, kamu ambil muridku
Iya di sungai ini, kemudian alamatnya ini, tempatnya ini, pinggir ini. Ujar mimpi tadi. Habis itu guring, bangun kiai tadi.